Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitus Salma Pak Dahlan. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian malam Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Maulid biasanya ada ribut musiman, yaitu ribut dalil Maulid. Mereka yang tidak mau maulid Nabi biasanya beranggapan bahwa agama itu sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambahi. Ya, kita sepakat bahwa agama ini sempurna, tapi sempurna sebagai apa? Apa sempurna sebagai dalil? Apa sempurna dengan apa adanya? Kalau sempurna apa adanya, tidak boleh ada inovasi apapun, maka semuanya bid'ah, termasuk yang ngomong bid'ah juga termasuk bid'ah. Mereka mengatakan hadis sahih, dhaif, maudhu'. Sahih, dhaif, maudhu' itu juga bid'ah, karena nggak ada di zaman Nabi. Ini hadis sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini hasan, nggak ada itu. Itu setelah tahun 100 Hijriyah terjadi pengklasifikasian ini sahih, dhaif, hasan. Ya. Lalu mereka juga bikin madrasah, bikin pondok. Itu juga tidak ada di zaman Nabi. Atau mereka bikin kajian Ahad pagi. Emang ada hadisnya Nabi kalau Ahad pagi ngaji? Ya ada juga. Jadi kalau agama itu dikatakan sempurna dan sempurna apa adanya, maka semuanya bid'ah. Termasuk orang itu juga bid'ah. Tarawih berjamaah dari tanggal 1 sampai selesai 1 bulan full di bulan Ramadan itu juga bid'ah. Makanya kata Sayyidina Umar dulu di zaman Nabi atau Nabi Muhammad SAW itu tarawih itu jamaah hanya 1, 2, 3 malam saja. Keluar dengan manusia sholat tarawih 1, 2, 3 malam aja. Dan Nabi SAW sholat tarawihnya pertengahan malam, bukan awal isya. Yang mengumpulkan sholat tarawih menjadi jamaah dalam satu imam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kata beliau, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau mereka mengatakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu salah, berarti Sayyidina Umar salah. Pembukuan Quran terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar juga salah. Nah, termasuk mereka yang baca Quran dengan Quran mushaf yang satu Quran, mereka juga salah, karena itu bid'ah juga. Tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu Pak, Quran jangankan harokatnya, titiknya saja nggak ada. Ba, ta, sa, jim, ha, kho sama itu.
sa, sya sama itu, to, zo sama itu. Loh, kalau nggak ngerti bahaya. Faqbalu, terimalah, itu bisa dibaca faqtulu, bunuhlah. Loh, bisa terima bisa bunuh, sama aja itu tulisannya itu. Nah, kalau nggak ada titik bisa salah, nggak ada harokat juga dulu. Maka kemudian dititiki, diharokati, itu bukan di zaman Nabi, itu juga bid'ah. Terus apa sih beli bid'ah? Ya bid'ah apa? Maka ulama-ulama kita memahami bahwa agama ini sudah sempurna, sempurna sebagai dalil. Kalau ada dalilnya boleh, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Itu bukan kalau tidak ada di zaman Nabi salah, bukan begitu. Pertanyaannya, maulid itu ada nggak dalilnya? Kan begitu. Kalau maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang terjadi sekarang, udah baca Quran, ceramah, baca sejarah Nabi, makan-makan, bersenang-senang, ya berarti tidak ada di zaman Nabi. Tapi kalau cari dalilnya ada nggak? Ya ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingati hari lahirnya. Nah, gini dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Menurut Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Nabi, yang dimaksud bi ayyamillah, hari-hari Allah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah adalah hari-hari di mana Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya. Karunia dan rahmatnya. Kita diperintah untuk ingat hari di mana Allah memberikan karunia dan nikmat kepada kita. Diingat. Kenapa disuruh diingat? Agar muncul syukurnya. Makanya mohon maaf Pak, apa namanya, karena anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka boleh saja orang memperingati hari pernikahannya, memperingati hari kelahiran anaknya, memperingati hari apa sing enak, boleh, karena itu anugerah dan nikmat yang harus diingat. Ya, ini boleh saja, itu boleh. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat, karunia, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kan ada ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira. Kita disuruh bergembira atas karunia dan rahmat yang Allah berikan. Ya. Makanya ada orang nikah, itu rahmat bagi dia atau bagi keluarganya, rahmat dan nikmat bisa menikah, karunia. Maka ada walimah, namanya walimatul arus. Ya, ini yang betul walimatul arus. Kebanyakan ini undang-undangan walimatul ursh, salah itu. Walimatul arus. Ya, arus, walimatul arus. Ada orang bisa pergi haji, itu nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Ada tasyakuran haji, boleh. Ada orang diangkat jadi pegawai negeri, dia syukuran, itu juga nikmat, anugerah, rahmat, boleh syukuran. Ada anak bisa jalan, itu juga sebuah anugerah, nikmat, ya, rahmat dari Allah. Kita diperintah untuk bergembira. Maka ada
curang, syukuran, ya, itu bentuk daripada kita bergembira atas rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita meniti dan meneliti, rahmat terbesar adalah rahmat yang berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau orang menikah, rahmatnya paling buat dia, keluarganya saja. Orang sakit lama sembuh, syukuran, rahmatnya ya paling bagi dia dan keluarganya. Ada anak bisa jalan, itu rahmat, nikmat, anugerah buat dia dan keluarganya. Orang diangkat jadi pegawai negeri, itu rahmat, anugerah yang Allah berikan ya paling untuk dia dan keluarganya. Orang punya rumah, ini nikmat, anugerah, rahmat yang Allah berikan ya paling buat dia dan keluarganya. Tapi kalau rahmat, anugerah, nikmat itu berupa Nabi Muhammad, tidak hanya untuk beliau dan keluarga, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk semuanya, manusia, mukmin bukan mukmin, ya, baik muslim atau kafir, binatang, tumbuhan, alam semesta. Maka Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, bukan lil nas, tapi lil alamin, untuk alam semesta. Maka lahirnya Nabi yang berupa nikmat yang luar biasa. Karena Nabi lahir, kita kenal Allah. Karena Nabi lahir, kita bisa sholat, kita puasa, kita bisa bakti ke orang tua, kita berbuat baik. Seandainya tidak ada kelahiran Nabi, maka kita tidak akan kenal Allah. Kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Maka lahirnya Nabi adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Lah Nabi nyukuri enggak? Nabi bersyukur. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Itsnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Zaka yaumun fihi wulidtu. Ini sahih Muslim. Karena pada hari itu aku dilahirkan. Nabi nggak ngomong karena puasa hari Senin pahalanya besar, bisa bikin orang masuk surga. Gak, yang disebut kelahiran. Kenapa Nabi Muhammad SAW bersyukurnya dengan puasa? Ngajari umatnya, mempermudah umatnya. Kalau Nabi itu bersyukurnya dengan mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, ngasih makan yang banyak, nanti umatnya yang pengen bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad gak bisa. Tapi dengan cara berpuasa, ya, laki-laki, perempuan, besar, kecil, melarat, sugih, tua, enom, puasa, bisa kabeh puasa itu. Tapi waalaikumsalam, bukan berarti orang yang merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW tidak dengan puasa. Apakah harus dengan puasa saja? Tidak harus. Karena bergembira tadi, bersyukur tadi tidak harus lewat puasa. Nabi Muhammad puasa adalah agar orang miskin bisa, orang yang nggak punya duit bisa, orang lemah yang nggak punya harta bisa, semua bisa melakukan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semua bisa. Tapi bukan berarti hanya puasa satu-satunya cara bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tidak. Abu Lahab itu divonis dalam Quran masuk neraka. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talab. Masuk neraka Abu Lahab itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah itu budaknya Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, laporan, Pak Abu Lahab,
Abdullah adikmu itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Abdullah saudaramu melahirkan bayi, punya anak laki-laki. Aminah istri Abdullah saudaramu melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Senang Abu Lahab saat Nabi lahir. Maka Suwaibatul Aslamiyah yang bikin laporan itu dikatakan kamu merdeka. Maka Suwaibatul Aslamiyah menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah Suwaibatul Aslamiyah. Jadi yang menyusui Nabi itu bukan Halimatus Sa'diyah saja. Dikatakan ada 10 orang yang menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10, di antaranya ibunya Nabi pernah menyusui Nabi. Ya, kemudian Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi. Suwaibatul Aslamiyah juga menyusui Nabi. Ada 10 orang yang menyusui Nabi wakilah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Para bapak dan ibu yang saya hormati, falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Ketika Abu Lahab mati, sebagian atau salah satu keluarganya bermimpi melihat Abu Lahab dalam keadaan yang sangat menderita, sangat buruk keadaannya. Dikatakan oleh ulama yang memimpikan adalah Sayyidina Abbas. Nah, Abbas ini pamannya Nabi, adiknya Abu Lahab juga. Nanya, bagaimana nanyanya? Mazalah kita, apa yang kau temui? Bagaimana kamu di alam sananya? Dijawab oleh Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khairan ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqani Suwaibah. Setelah meninggalkan kamu, setelah aku mati, aku tidak menemui kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan yang aku temui, kecuali aku diberi minum di dalam ini karena aku memerdekakan Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu dikatakan bahwa Abu Lahab itu di sela-sela jarinya atau dalam riwayat jempolnya itu nyumber air sedikit, Pak, dicucupi. Ada keringanan tiap hari Senin. Kenapa? Karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh ulama, idza kana Abu Lahab, kalau Abu Lahab saja, al-kafir yang kafir, alladzi nazala al-Qur'anu bi dhammihi, yang Quran turun mencelanya, juziya bin nari bi farhihi lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberi balasan di dalam neraka karena gembiranya saat malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama halul muslimi al-muwahhidi, bagaimana keadaan orang Islam yang mengesahkan Allah, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam itu mereka adalah bergembira dengan kelahiran Nabi, yusarru bi maulidihi wa yabdhulu ma tasilu ilaihi qudratuhu fi mahabbatihi, yang mereka bergembira dengan kelahiran Nabi, memberikan sekedar kemampuan mereka, ana sing gawa tumpeng, ana sing gawa ayam, ana sing gawa buah, ana sing gawa macam-macam. Kenapa mereka melakukan itu? Karena fi mahabbatihi, karena cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa mereka tidak diberikan balasan? Ya, cerita Abu Lahab ini, Pak, ada dalam Sahih Bukhari, disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau menyebut ya seperti itu. Kalau kalau Abu Lahab yang kafir saja, atau dikomentari oleh ulama, kalau Abu Lahab yang kafir saja bergembira dengan kelahiran Nabi bisa diringankan siksanya, bagaimana yang bergembira adalah kita, orang-orang yang beriman. Nah, mereka nanya lagi, Nabi kan lahirnya sudah lama, ente kan bergembiranya baru sekarang.
Nah, ini gimana jawabnya? Dalam Sahih Muslim, ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi menemui orang Yahudi puasa. Tanya, kenapa kalian puasa? Hari apa ini? Hari apa ini? Dijawab oleh mereka orang-orang Yahudi, kami berpuasa di hari ini karena mengingat nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Allah telah menyelamatkan pada hari ini, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kapan itu terjadi? Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena jarak antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad jauh. Maka apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami atau aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nabi memerintahkan puasa sebagaimana orang Yahudi tiap hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Kenapa? Itu nikmat yang harus diingat tadi, wa dzakirhum bi ayyamillah. Nah, sekarang lahirnya Nabi nikmat atau bukan? Nikmat. Boleh nggak kita senangnya sekarang? Boleh. Contoh desa apa kirane? Pasindangan. Ada orang Pasindangan, ya, klub sepak bola di Pasindangan. Ini klubnya mendunia sampai pertandingan lawan Argentina. Nih Argentina itu menang 3-0 lawan Argentina, padahal Argentina itu peringkat 1 dunia bola. Menang wong Pasindangannya. Kira-kira jenengan ning kene seneng beli? Wah, seneng, bangga, wah luar biasa. Pasindangan itu sepak bola top, ngalahkan Argentina. Sampai cari-cari, ya, padahal pertandingannya wis lewat. Seminggu kemudian wong Pasindangan, pemain bola Pasindangan datang ke Pasindangan. Kira-kira jenengan seneng beli? Bangga beli? Boleh nggak bangga? Kan situ menangnya sudah seminggu yang lalu. Boleh nggak bangga? Boleh nggak senang? Boleh. Kesenangan kok dibatasi? Karena Nabi Muhammad lahir, kita ini bisa kenal Allah, kenal sholat, kenal puasa, kenal zakat. Luar biasa. Maka kita bergembira. Baik, para bapak dan ibu yang saya hormati, yang dikatakan bahwa an-ra'iya lahu wa akhuhul Abbas, yang melihat memimpi bertemu Abu Lahab adalah Abbas, ya, Abbas. Baik. Lalu kemudian mereka tanya, sahabat tidak ikut maulid, sahabat tidak bikin maulid, sahabat Nabi beli muludan. Ya kita jawab, buka dong Qur'annya. Quran surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah Nabi yang kami kisahkan kepadamu itu, wahai Muhammad, itu bisa meneguhkan hatimu. Bisa meneguhkan hatimu. Hati Nabi Muhammad diteguhkan lewat kisah-kisah Nabi terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, diteguhkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Berikut hati kita diteguhkan. Kita bisa jadi teguh. Ada orang ganteng, jangan sombong. Nabi Yusuf ganteng, tetap sembahyang. Ada orang kaya raya, jangan sombong. Nabi Sulaiman kaya raya, tidak sombong. Ada orang miskin, jangan berkecil hati. Nabi Isa itu miskin. Ada orang diuji sakit, jangan berkecil hati. Nabi Ayub sakit. Ada orang jadi raja, jangan jumawa, jangan sombong. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini jadi raja, dan seterusnya. Diteguhkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat
bisa sangat teguh dengan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tuh tidak usah diingatkan tentang Nabi Muhammad, wong tiap harinya ketemu Nabi Muhammad. Ya. Kalau Nabi yang terdahulu saja diceritakan bisa meneguhkan hati, bagaimana kalau yang dikisahkan adalah penghulu para nabi, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dan ini Nabi Muhammad itu nggak usah diceritakan, sahabat melihat pasti hati mereka teguh dengan melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ditanya, kalau begitu kenapa nggak bikin maulid Nabi Adam, maulid Nabi Musa, maulid Nabi Ibrahim dan seterusnya? Pertanyaannya, umat ini mau diarahkan cintanya ke siapa, dikenalkan sosoknya ke siapa? Ya, ke siapa umat ini? Ya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ditanamkan ke siapa umat kita ini? Umat ini mau ditanamkan ke siapa cintanya? Ya kepada Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, Allah mengatakan bahwa ada nabi itu yang dikisahkan, ada nabi yang tidak dikisahkan. Di Quran itu ada nabi yang dikisahkan, ada nabi yang tidak dikisahkan, dan cukup bagi kita dengan kisahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup. Nah, kenapa kok maulidnya tidak tiap hari? Tadi kan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan. Kalau diingatkan itu ya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, itu namanya diingatkan. Ya. Tapi kalau orang pengen, karena dia cinta pengen terus maulid dan tiap hari, ya nggak apa-apa. Dia baca sejarah Nabi dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa di dalam peringatan maulid itu ada sholawat. Lah sholawat kan ada dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Di dalam maulid ada Quran. Quran itu kan ada baca Quran dalilnya. Baca Quran lah dalilnya. Ya. Lalu kemudian ada sedekahnya. Ya sedekah ada dalilnya. Masa sedekah lah dalilnya? Terus anak apa maning? Dibacakan sejarah tentang maulid Nabi, tentang Nabi Muhammad, mulai dari sebelum lahir sampai kemudian beliau hidup sampai beliau wafat. Dikisahkan di situ. Ya, dikisahkan. Gak ada itu dalam Quran, gak ada dalam hadis Nabi. Loh, Quran menceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu, tidak dilarang. Bahkan Quran menceritakan. Masa kita menceritakan Nabi kita gak boleh? Kalau Nabi Ibrahim saja dikisahkan, Nabi Yusuf dikisahkan, masa kita bercerita tentang Nabi kita gak boleh? Padahal Allah katakan, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Kita mana mungkin kita kenal sholat yang baik, sholat yang benar, makan yang baik, pakai baju yang baik, cara makan, cara minum, cara tidur, cara buang air yang baik, kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pinter dulu orang yang mengadakan perkumpulan untuk mengadakan maulid itu, Imam Salahuddin Al-Ayyubi dengan Malik bin Muzaffar. Nah, Malik Muzaffar seorang raja, Malik Al-Muzaffar itu, mereka berpikir, ini umat Islam ini kok lemah semangatnya, lemah jihadnya. Kenapa? Apa sebabnya nih umat Islam ini lesu? Kenapa umat Islam ini nggak semangat? Kenapa umat Islam ini semakin jauh akhlaknya dari Islam? Dipikir oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi, oh ini sebabnya satu. Apa sebabnya? Karena mereka tidak cinta pada Nabi Muhammad, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, hanya kenal nama, tidak kenal sosok, tidak pernah dengar ceritanya, tidak dikisahkan tentang kisahnya. Maka dikumpulkan ulama ahli hadis, ulama ahli sejarah, ulama-ulama dikumpulkan,
menulis syair-syair, menulis tentang tulisan, tentang sejarah Nabi itu bagaimana agar umat ini menjadi cinta kepada Nabi, semakin semangat ibadahnya, semakin kenal Nabinya, dikenalkan lagi dengan Nabi kita Muhammad SAW lewat sebuah buku. Maka muncullah Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtuduror, Maulid Ad-Diyaul Lami, Maulid Syaraful Anam. Banyak sekali kitab-kitab maulid itu. Agar apa tujuannya? Umat kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis pakai bahasa Arab, dibaca, dikumpulkan. Ada baca Qur'annya, ada sholawatnya, ada baca sejarah nabinya, ada sedekahnya. Kalau lalu mereka mengatakan haram, mana dalilnya? Mengumpulkan ibadah dalam satu waktu dikatakan haram, mana dalilnya? Kita ini Pak boleh masuk masjid, niat i'tikaf, ibadah apa bukan? Ibadah. Lalu kemudian kita baca Quran, ibadah apa bukan? Ibadah. Lalu kemudian kita niat silaturahim, ibadah apa bukan? Ibadah. Mendengarkan ceramah, ngaji, ibadah apa bukan? Ibadah. Tiba-tiba ada kotak lewat, kita masukkan uang, ibadah apa bukan? Lalu mereka katakan bid'ah, haram, nggak boleh, ibadah itu nggak boleh dikumpulkan yang baik-baik itu. Jadi satu-satu gitu, masuk masjid, i'tikaf, dodong, manik masjid, kemudian nanti mendengarkan ceramah, nanti balik lagi gitu. Ini mana dalilnya melarang yang seperti itu? Boleh nggak orang baca Quran, lagi baca Quran tiba-tiba ada orang minta-minta kita kasih uang, boleh nggak? Boleh. Setelah baca Quran kita baca sholawat, boleh nggak? Boleh. Kita baca kemudian sejarah Nabi, boleh nggak? Boleh. Baca sejarah Nabi, sholawat, baca Quran sendiri-sendiri, boleh nggak? Sendiri-sendiri boleh nggak? Boleh. Bareng-bareng? Boleh. Kalau dilarang, mana dalilnya? Nah, kita tanya tinggal. Nanti nacak dalilnya, irang larang-larang. Nah itu Pak. Lalu kemudian mereka nanya lagi, tapi orang maulid itu bersenang-senang. Nah iya, kalau bersenang-senang kenapa emang? Ya harus senang. Ya Allah katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah yang Allah berikan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika, dan karena yang demikian itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Kita disuruh bergembira atas anugerah dan rahmatnya Allah. Nabi Muhammad itu rahmat terbesar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wa bi rahmati ay bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah maksudnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad kita harus bergembira. Kudu senang Pak. Masa senang atas lahirnya Nabi Muhammad gak boleh? Yang gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad itu iblis Pak. Pak. Ini diriwayatkan, iblis itu merasa terhina, terusir, sangat sedih ketika Nabi Muhammad lahir. Kalau alam semesta semuanya senang, malaikat senang, gunung, binatang, semuanya, tumbuh-tumbuhan, semuanya senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang gak senang siapa? Iblis. Itu ada riwayat. Kita sebenarnya nggak mau ngomong begini, tapi kita nyampaikan, ini ulama yang mengatakan iblis itu merasa terhina ketika Nabi Muhammad lahir, sedih. Nah Allah perintah suruh bergembira, kok kita nggak mau bergembira? Nah, gimana kita ini umatnya Nabi Muhammad apa umatnya? Insya Allah. Lalu mereka nyerang lagi begini, mereka katakan, tapi terlalu mengagungkan Nabi. Nah, gitu kan. Orang yang mulut dan itu terlalu mengagungkan Nabi. Loh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diagungkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad agung? Allah yang maha agung. Kalau Allah yang maha agung sudah mengatakan agung, maka akan menjadi agung yang sesungguhnya. Kalau kita pengen agung, agungkan orang yang diagungkan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bagaimana cara kita mengagungkan Nabi? Tiru para sahabat. Bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi? Para sahabat mengagungkan Nabi bukan hanya syariatnya saja, fisik Nabi diagungkan. Semua sesuatu yang keluar dari Nabi diagungkan oleh para sahabat. Dahaknya Nabi sampai diagungkan oleh sahabat. Ini Sahih Bukhari. Takon dalil sahih beli. Wallahi in tanahhama nuhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah buang dahak kecuali jatuh di telapak tangan para sahabat. Jadi Nabi itu kalau pengen buang dahak, sahabat pada nyadong, Pak. Apa lalu kemudian setelah Nabi buang jatuh di telapak tangan para sahabat, apa sahabat itu cuci tangan? Lah, tidak. Dalam Sahih Bukhari dikatakan fadallaka biha wajhahu wa basyarahu atau wa badanahu, diusap-usapkan ke wajah dan ke badan mereka. Itu sahabat. Sahih Bukhari, Pak, mengagungkan Nabi sampai seperti itu. Loh, kita belum ada apa-apanya, Pak, mengagungkan Nabi itu. Mereka orang-orang mengatakan bahwa mereka orang-orang yang melakukan maulid Nabi itu sangat mengagungkan Nabi. Kalau mengagungkan Nabi, kenapa? Wong Nabi ini diagungkan oleh Allah, dan para sahabat mengagungkan Nabi. Bukan hanya syariatnya, dahaknya pun diagungkan. Ini Sahih Bukhari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesuatu yang diagungkan Allah, kok kita mengagungkan, fa innaha min taqwal qulub, maka dalam hatinya ada ketakwaan. Ka'bah syiarnya Allah, makanya diagungkan. Quran syiarnya Allah, diagungkan. Masjid syiarnya Allah, diagungkan. Dan syiar terbesar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal masjid, tidak akan kenal Quran, tidak akan kenal Ka'bah kalau tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain, wa may yu'azzim hurumatillah khairun 'inda rabbik. Barang siapa yang mengagungkan yang perkara-perkara atau sesuatu yang dihormati oleh Allah, maka itu lebih baik di sisinya. Lalu kemudian mereka bilang maulid Nabi itu terlalu berlebihan sampai mubazir. Nah, ini mubazir. Ngomong mubazir ki, ngapunten. Kita, Pak, kalau punya anak, bikin pesta pernikahan anak, tasyakur walimah pernikahan anak, habis 30-50 juta habis ya, 100 juta habis. Nah, ada 100 juta habis. Ada nggak mereka mengatakan itu mubazir? Tak ada. Padahal Quran mengatakan apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kata Quran, Nabi itu lebih utama bil mu'minina min anfusihim, terhadap orang-orang yang beriman daripada jiwa-jiwa mereka. Nabi itu harus lebih didahulukan daripada orang yang beriman, Pak. Misal Jokowi hadir neng Masjid Baitul Salmah atau neng Pasindangan, kira-kira pamunten tekai Jokowi sekiki besok, kira-kira Kapolres, kira-kira ana neng omah ta neng Pasindangan. Sindangan, Pak. Wah, ngecek aja kue pemerintahnya, bupatinya bikin tenda besar, bikin jamuan besar yang terbaik, itu mungkin habis ratusan juta untuk menghormati zaman Jokowi. Kita tanya, wong Pasindangan, Kapolres, bupati menghormati Jokowi sampai semono. Mungkin Jokowi kan presiden. Presiden dibilang presiden dihormati seperti itu, nggak ada bilang mubazir. Tapi ini Nabi aula bil mu'minin, jauh lebih utama daripada Jokowi, jauh lebih utama daripada anak kita, jauh lebih utama daripada diri kita, dan harus lebih didahulukan dari semuanya. Kalau ngomongin mubazir sendiri. Ya. Maka mereka alhasil mereka orang-orang yang tidak mau mengadakan maulid Nabi itu dari berbagai segi. Kalau kita lawan, kita jawabi, mentok mereka. Mohon maaf, Pak,
Kita itu mengadakan maulid Nabi tujuannya apa sih? Tujuannya agar umat ini dekat dengan Nabi, Pak, kenal dengan Nabi. Kalau kita sholat kiblatnya, kalau kita sholat kiblatnya Ka'bah, tapi dalam kehidupan kita berdagang, sholat, ibadah, apa ibadah ya, sholat, puasa, zakat, apa zikir, semuanya kiblatnya adalah Nabi. Dagang, usaha, apa saja, semua profesi kita kiblatnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya tidak pernah berkiblat kepada Nabi, hati-hati, Pak. Ini sedikit lagi saya tambah ya, 5 menit. Di Madinah ada orang, Pak, sholat di Masjid Nabawi hingga 20-40 tahun, 5 waktu gak pernah tinggal, Pak. Masjid Nabawi itu Baitul Salam duduk, Pak. Masjid Nabawi puluhan tahun nggak pernah tinggal, Pak. Ketika meninggal dunia dikubur, dihadapkan mayitnya ke arah kiblat, berbalik, Pak. Ini kisah nyata. Berbalik, diganjel nganggo kayu, sekayu-kayunya kebalik, diganjel pakai batu, sebatu-batunya kebalik. Sampai ditanyakan kepada ulama, apa ini sebabnya? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kata ulamanya, ma arada rabbukum illa bihadza. Allah tidak menghendaki kecuali ini. Gusti Allah pengennya makanannya harus kenora baik, fakhalu, biarin saja sudah. Maka dikubur tidak menghadap kiblat. Ditanya, Syekh, apa sebabnya? Ya saya nggak tahu. Tanya aja ke keluarganya, mungkin keluarganya tahu. Dijawab oleh istrinya. Ditanya istrinya, suamimu itu gimana? Wah, suami saya itu orang soleh, sholatnya 5 waktu, jamaah terus, puluhan tahun sholat di Masjid Nabawi. Ke istri kalau ngasih nafkah nggak pernah telat, ke tetangga menghormati, ke anak yatim membantu, luar biasa. Banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya, banyak sedekahnya. Tapi kenapa kuburnya bisa berbalik seperti itu? Mungkin karena suami saya itu walaupun puluhan tahun sholat di Masjid Nabawi tidak pernah ziarah Nabi, beranggapan bahwa Nabi itu sudah mati, Muhammad sudah mati, Nabi Muhammad sudah mati, ya sudah gak bisa apa-apa, gak perlu diziarahi, gak perlu dikenang, gak perlu menjalin hubungan cinta dengan Nabi Muhammad, gak perlu mengenal Nabi Muhammad, sudah. Dia lupa bahwa Masjid Nabawi tidak akan pernah ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Dia tidak akan pernah kenal sholat kalau tidak ada Nabi Muhammad. Sholatnya tidak diterima kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Dia lupa. Maka ayo kita jaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad dengan peringatan maulid, baca sholawat, agar kita ada ikatan hati dengan Nabi Muhammad. Ya, ada sambung hati dengan Nabi Muhammad, agar kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya pengen bahas ini, Pak, lam yahtalif keistimewaan Nabi, tapi insyaallah lain waktu saja. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, jamil anbiya wal awliya wa syuhada salihin, wa ila rahyatil muslimin ammah, khususan ila rahil marhumin. Ayo Pak, keluarga disebut. Ya, wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.